berkunjung ke salah satu oleh-oleh yang terkenal di Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arifin, yaitu merupakan oleh-oleh Pekanbaru, yaitu adalah Mazaya. Nah, di sini saya akan sedikit bertanya-tanya tentang berdirinya toko ini serta manajemennya di dalamnya, dan saya akan mewawancarai salah satu pengurus ataupun owner ataupun admin di Mazaya ini, guys. Nah, mari ikuti saya, let's go. Baik, di sini saya sedang berbicara dengan Kak Winda sebagai admin di salah satu toko oleh-oleh dari Pekanbaru, yaitu Mazaya. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu pengurus dari oleh-oleh Mazaya ini, itu dengan Kak Winda, mengenai profil perusahaan dan usaha ini seperti apa gitu. Oke, Mazaya oleh-oleh ini kan baru kayak itu kurang lebih dari sebulan, tepatnya di tanggal 4 November tahun 2022. Nah, kemarin tanggal 4 November tahun 2022 itu kami baru melakukan soft opening. Nah, untuk grand openingnya kami masih menindaklanjuti kapan waktu yang pas untuk momen grand opening tersebut. Kalau dari profil perusahaan sendiri, ini kan bergerak di bidang retail ya, atau pusat perbelanjaan atau pusat oleh-oleh lah, biasa dikenal oleh khalayak ramai. Di sini kami menyediakan berbagai macam produk oleh-oleh, mulai dari aneka kue, snack, frozen food, minuman, dan masih banyak lagi produk-produk yang disediakan di Mazaya Pekanbaru ini. Dan Mazaya Pekanbaru ini juga menampung lebih dari 400 UMKM yang ada di Riau, bahkan di luar Riau. Begitu ya, Kak ya? Iya. Jadi lalu bagaimana operasi perusahaan ini, baik itu dari sumber dananya, produknya, dan pasarnya bagaimana? Kalau dari sumber dananya sendiri itu ada sebagian dari investor yang menanamkan modalnya di Mazaya Pekanbaru dengan beberapa pertimbangan dengan founder kita. Kemudian ada juga dari dana milik pribadi founder. Kalau segmen pasarnya dari Mazaya oleh-oleh ini, kami mengambil segmen pasar itu masyarakat menengah ke atas. Masyarakat menengah ke atas ya, Kak ya. Lalu alasan memilih lokasi di sini bagaimana? Untuk alasan dari manajemen Mazaya Pekanbaru sendiri memilih lokasi di Jalan Arifin Ahmad, karena sama-sama kita ketahui bahwa Jalan Arifin Ahmad ini bukan jalan protokol ya, atau jalan yang banyak dilalui oleh kendaraan. Ini juga jalan padat lalu lintas maksudnya. Kemudian ini juga arah menuju bandara. Jadi lokasi ini sangat tepat atau strategis didirikan sebuah pusat oleh-oleh. Kalau untuk desain produknya seperti apa, Kak? Kalau untuk desain produknya itu kita berlanjak lagi, misalnya seperti Kumojo ya. Kumojo itu merupakan makanan dari Provinsi Riau. Nah, kita mengambil desainnya bagaimana bentuk dari Kumojo itu sendiri. Itu yang kita jadikan sebagai tolak ukur desain produknya, sehingga menarik customer untuk membeli produk kita. Untuk perubahan desainnya dari yang berbeda dari awal sampai sekarang itu bagaimana? Kalau dari perubahan desain mungkin dari segi inovasi ya, tentunya kami sebagai dari manajemen Mazaya Pekanbaru akan selalu upgrading ya, mengupgrade diri khususnya Mazaya Pekanbaru agar desain-desain produk kami ini nggak stagnan atau begitu-begitu saja, dan bisa diterima dan dibeli atau dikonsumsi oleh customer. Lalu bagaimana pemilihan pemasoknya di sini, Kak? Apa? Pemilihan pemasok. Kalau untuk pemasoknya atau supplier, biasanya kalau di Mazaya Pekanbaru itu kami sebut dengan mitra Mazaya oleh-oleh. Itu kami menseleksinya misalnya mitra dari kue, misalnya kue bolu pandan. Itu nanti mitra tersebut bagaimana caranya untuk bisa menjadi supplier bolu pandan di Mazaya, itu syaratnya hanya mengantarkan testernya saja. Setelah tester diantarkan, nanti akan dicoba dicek oleh foundernya. Jika rasanya sudah pas, produk tersebut akan ACC dan bisa melakukan jual beli di toko Mazaya.
Lalu kapasitas produksinya per hari? Kalau untuk kapasitas produksi, kita ada beberapa produk yang ikonik di Mazaya Pekanbaru. Di antaranya ada kentang talam durian, kemudian ada kemojo dengan 2 varian, kemojo pandan dan kemojo durian, pastel mini frozen, kerupuk kulit ikan patin. Itu biasanya kita range di kisaran kapasitasnya itu untuk talam durian itu per hari kita usahakan sekitar 25 box. Kalau untuk kemojo itu sekitar 300 piece Itu per harinya ya? per harinya. Kalau yang lain seperti pastel mini itu 50 box per hari. Jadi kalau untuk produksi itu berdasarkan pesanan atau kapasitas yang telah ditentukan? Kalau produksi itu biasanya kita random ya. Kadang ada juga beberapa customer yang by order ke toko ini baru kita buatkan. Tapi kita juga punya backup, kita udah menyediakan stoknya gitu. Lalu bagaimana dengan kondisi pekerjanya, jumlahnya, kemudian statusnya, dan bagaimana perekrutan serta pengevaluasiannya seperti apa gitu kan? Kalau untuk dari segi kuantitas karyawan di sini itu ada 9 orang, 8 untuk anak toko dan 1 orang admin, itu saya sendiri. Kemudian kalau dari segi perekrutan kami memasang iklan lowongan pekerjaan maksud saya itu di sosial media ya. Kemudian bisa dikirim by email ataupun by WhatsApp code. Kemudian kami seleksi mana yang mumpuni ataupun yang layak untuk kami terima di interview dan di training lah. Kalau proses pengevaluasinya penilaiannya bagaimana? Kalau untuk evaluasinya biasanya di Mazaya Pekanbaru nanti ada dari pihak manajemen itu akan melakukan briefing kepada setiap karyawan per bulannya itu biasanya. Kalau untuk kualitas produknya? Kalau untuk kualitas produk kami Mazaya Pekanbaru selalu mengutamakan kualitas produk, terutama untuk bahan-bahan pembuatan kue itu insya Allah bahannya yang premium quality. Kemudian kita harus menjaga juga ya rasa, kuantitas dan kualitasnya agar misalnya seperti ini, ketika konsumen A membeli hari ini kemojo pandan, kemudian besok dia repeat karena enak, pas dia repeat lagi ternyata kok beda rasanya, berarti kan itu berpengaruh terhadap kualitas produk yang kami buat. Jadi bagaimana cara kami, skema kami agar rasa dari produk itu stagnan. Kalau untuk bagaimana sistem distribusinya bagaimana? Kalau sistem distribusinya kita kan bukan seperti produsen, distributor atau konsumen ya, kita kan lebih menampung mitra yang ingin bergabung menjadi bagian dari Mazaya Oleh-oleh sendiri yang ingin meletakkan produknya. Kalau di sini sih dikenal dengan istilah titip jual ya atau konsinyasi dalam istilah ekonomi itu. Mitra menitipkan barang jualan di sini, nanti berapa modal dari dia, toko akan upin sebesar 30% marginnya. Kalau untuk manajemen persediaannya bagaimana? Kalau dari manajemen persediaannya misalnya gini, admin akan selalu atau anak-anak di toko ini juga selalu menginfokan kepada mitra atau supplier jika produknya sudah mencapai batas minimum ya, misalnya 2 produk itu akan segera kita sounding agar segera mengisi restock lagi. Kalau untuk kendala kan udah lama ya Kak ya berdirinya? Iya, kurang lebih sebulan, ya mau 2 bulan. Jadi itu selama sebulan atau kurang lebih 2 bulan seperti yang Kak sebutkan tadi, itu kendalanya sampai sekarang apa aja? Baik dari segi apapun. Tentu ketika kita membangun sebuah usaha banyak sekali problem atau human error yang kita alami ketika kita mendirikan sebuah usaha. Namun bagaimana kita bisa menyikapi dan bisa meminimalisir kendala-kendala tersebut. Kalau dikatakan kendala atau problem, pasti ada mungkin dari beberapa karyawan mungkin ada yang sakit, otomatis kan loyalitas ataupun kinerja di toko juga berkurang gitu, atau ada beberapa hal yang urgensi sekali yang membuat kinerja di toko berkurang. Kemudian dari segi suppliernya mungkin ketika dari bagian stokis sudah menginfokan untuk segera restock, tapi suppliernya belum juga restock, berarti kan itu nanti mengurangi performa toko ketika customer bertanya, Kak produk ini mana? Ternyata produknya sudah habis. Nah jadi sekian dari wawancara saya dengan Kak Winda di toko oleh-oleh Mazaya ini.
Untuk kelanjutannya kita jadi untuk kelanjutannya silakan lihat di video YouTube yang akan saya bagikan setelah ini. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih ya, Iya. Kak, ya. Terima kasih. Sama. Terima kasih ya, Kak, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadi guys, kita bisa lihat salah satu produk yang ada di oleh-oleh Mazaya ini. Nah, salah satunya itu ada amplang udang namanya, kemudian ada keripik-keripik, steak, dajang.